Rumor kembalinya Adriano Galliani ke AC Milan semakin kuat. Kali ini tanda paling jelas muncul setelah Galliani terlihat makan siang bersama pemilik Milan Geri Cardinale. Pertemuan itu disebut menjadi sinyal serius bahwa Galliani bisa segera kembali ke San Siro. Sebenarnya isu comeback Galliani sudah muncul sejak musim panas lalu. Saat itu ia dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan manajemen Milan, tetapi rencana tersebut gagal terwujud. Kini situasinya berbeda. AC Milan sedang melakukan perombakan besar di dalam manajemen klub. Laporan dari Pietro Balzano Prota menyebut pertemuan makan siang tersebut menandakan adanya pergerakan penting di balik layar. Galliani juga disebut sudah berkomunikasi dengan anggota Dewan Milan, Massimo Calvelli. Hubungan dua sosok penting di internal klub itu semakin memanaskan spekulasi soal perubahan besar di tubuh Rossoneri. Galliani sendiri bukan sosok asing bagi Milan. Ia dikenal sebagai tangan kanan mendiang Silvio Berlusconi dan pernah menjadi bagian penting dalam era kejayaan Rossoneri, termasuk saat membantu proyek AC Monza bersama Berlusconi. Di saat yang sama, nama Iglitari juga ikut jadi perhatian. Direktur olahraga tersebut terlihat berada di Bandara Malpensa pada hari yang sama, memicu dugaan bahwa ia ikut terlibat dalam rangkaian pembicaraan dengan pihak manajemen Milan. Sementara itu, rumor soal kembalinya Paolo Maldini juga sempat mencuat, namun kabar itu langsung ditepis. Pietro Balzano Prota menegaskan bahwa Maldini hampir mustahil kembali ke Milan selama kepemilikan klub masih berada di tangan manajemen saat ini. Simon Kjær mengenang momen paling berkesan selama membela AC Milan. Baginya, keberhasilan meraih Scudetto musim 2021-2022 menjadi salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Dalam skuad juara Milan saat itu, nama Simon Kjær memang tidak selalu jadi sorotan utama. Publik lebih banyak membicarakan Theo Hernandez, Rafael Leao, dan Sandro Tonali. Namun peran Kjær di lini belakang tetap dianggap sangat penting. Pada awal musim, bek asal Denmark itu tampil solid dan mencatat lebih dari 800 menit bermain dalam 15 laga pertama Milan. Ia menjadi salah satu kunci kuatnya pertahanan Rossoneri. Namun nasib buruk datang pada Desember 2021. Kjær mengalami cedera lutut serius setelah ACL-nya robek. Cedera tersebut membuatnya harus menepi panjang dan praktis mengakhiri karirnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Meski begitu, Simon Kjær tidak melihat musim tersebut dengan penyesalan. Ia justru menganggapnya sebagai puncak perjalanan karirnya bersama Milan. Menurut Simon Kjær, momen meraih Scudetto masih membuatnya merinding hingga sekarang. Gelar itu menjadi kenangan emosional yang akan terus diingat sepanjang hidupnya. Ia juga menyebut AC Milan sebagai klub impian yang berhasil memberinya salah satu pencapaian terbesar dalam karir sepak bolanya. Christopher Nkunku akhirnya mulai menunjukkan kualitas terbaiknya bersama AC Milan. Setelah sempat diragukan di awal musim, penyerang asal Prancis itu kini justru menjadi pemain yang paling aman posisinya di lini depan Rossoneri. Di awal kedatangannya, Nkunku kesulitan tampil maksimal. Cedera dan proses adaptasi dengan skema pelatih Massimiliano Allegri membuat performanya belum stabil. Bahkan sempat muncul anggapan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai rekrutan termahal Milan musim ini. Namun situasi mulai berubah dalam beberapa pekan terakhir. Nkunku tampil semakin tajam dan efisien. Statistik menunjukkan rasio gol per menit bermainnya menjadi yang terbaik di antara seluruh penyerang Milan musim ini. Kontribusinya juga sering hadir di momen penting, salah satunya saat menghadapi Genoa, ketika Nkunku sukses mengeksekusi penalti dalam tekanan besar. Kepercayaan Allegri kepadanya dianggap menjadi bukti bahwa sang pelatih kini melihat Nkunku sebagai sosok utama di lini serang. Kondisi ini membuat persaingan di depan semakin ketat. Meski Rafael Leao sudah kembali dari hukuman dan Christian Pulisic mulai menunjukkan peningkatan performa, posisi Nkunku di tim utama tetap tidak tergeser untuk laga melawan Cagliari. Di sisi lain, situasi ini menjadi kabar buruk bagi Santiago Giménez. Striker asal Meksiko itu disebut semakin tersisih dari rencana utama tim dan mulai dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada bursa transfer musim panas. Nasib serupa juga dialami Niklas Füllkrug. Penyerang asal Jerman tersebut masih kesulitan memberi dampak besar sejak bergabung pada Januari dan kini hanya menjadi pilihan ketiga di lini depan Rossoneri.
Kevin Zeroli harus menutup musim dengan kekecewaan setelah gagal membawa Juve Stabia promosi ke Serie A. Timnya tersingkir di babak playoff setelah kalah dari AC Monza. Bagi Zeroli, musim ini berjalan cukup berat. Di awal musim, gelandang muda milik AC Milan itu kembali dipinjamkan ke Monza dengan harapan mendapat banyak menit bermain dan berkembang lebih matang sebelum kembali ke San Siro. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Zeroli hanya 2 kali menjadi starter pada paruh pertama musim. Cedera dan keputusan pelatih membuat kesempatan bermainnya sangat terbatas. Situasi tersebut membuatnya pindah ke Juve Stabia pada Januari lalu. Di sana ia kembali bekerja bersama Ignazio Abate, sosok yang dianggap punya peran penting dalam perkembangan karirnya. Meski sempat kembali diganggu masalah kebugaran hingga absen dalam 12 pertandingan, Zeroli tetap sempat menunjukkan potensinya. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika ia mencetak gol salto kemenangan yang membawa Juve Stabia lolos ke babak berikutnya. Kini setelah musim berakhir, Milan mulai menyusun rencana baru untuk masa depannya. Target utama Zeroli tetap sama, yaitu menembus skuad utama Rossoneri secara permanen. Sementara itu pihak Milan disebut akan mengevaluasi performanya bersama pelatih Massimiliano Allegri. Namun untuk saat ini, opsi yang paling realistis adalah kembali dipinjamkan agar menit bermain dan perkembangannya tetap terjaga di musim depan. AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Jose Maria Gimenez dari Atletico Madrid. Bek asal Uruguay itu disebut menjadi target utama pelatih Massimiliano Allegri untuk memperkuat lini belakang musim depan. Laporan terbaru menyebut negosiasi dengan pihak Gimenez sudah berjalan serius. Kesepakatan pribadi antara pemain dan Milan bahkan dikabarkan hampir tercapai. Saat ini Rossoneri tinggal menyelesaikan pembicaraan dengan Atletico Madrid soal nilai transfer. Massimiliano Allegri memang sudah lama menginginkan Gimenez. Nama bek berusia 31 tahun itu bahkan sudah diajukan sejak bursa transfer musim dingin lalu. Namun saat itu transfer gagal terjadi karena pelatih Diego Simeone tidak ingin kehilangan salah satu pemimpin penting di lini pertahanannya di tengah musim. Namun kini situasinya mulai berubah. Gimenez memang masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi menit bermainnya mulai berkurang. Sepanjang musim ini ia hanya tampil 25 kali di semua kompetisi dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Selain itu, AC Milan juga diyakini akan mencoba menurunkan beban gajinya jika transfer benar-benar terwujud. Nantinya Gimenez diproyeksikan bersaing dengan Matteo Gabbia untuk posisi inti di jantung pertahanan. Setelah 13 tahun membela Atletico Madrid, Gimenez disebut mulai terbuka untuk mencari tantangan baru. Meski masih dianggap punya pengaruh besar di ruang ganti, berkurangnya kesempatan bermain membuat peluang pindah semakin besar. Namun ada satu syarat penting dalam transfer ini. Gimenez disebut ingin memastikan Allegri tetap menjadi pelatih Milan musim depan sebelum mengambil keputusan final untuk bergabung ke San Siro. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.